baca tadi terdapat dalam Imamat pasal 21. Mulai ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Di mana kalau kita membaca sebenarnya pada hari ini, yaitu Sabat 6 Mei tanggal 2023 atau dalam bahasa tanggalan Ibrani 15 Iyar tahun 5783. Dalam bacaan ke-31 ini dari Taurat yang disebut Emor, judul yang berasal dari ayat pertama dalam bacaan itu yang mengatakan lalu Yahweh berfirman. Jadi Emor atau Emor itu adalah Yahweh berbicara atau berfirman kepada Musa. Berbicaralah Emor kepada para imam, anak-anak Harun. Itu dalam Imamat pasal 21 ayat 1 itu. Emor dimulai dengan hukum khusus tentang kesucian, kesopanan, kemurnian untuk imamat. Jadi orang yang mengerjakan imamat, dia itu harus sopan, mempunyai, dia harus suci, kudus. Dan juga dia harus memiliki kemurnian di dalam kehidupannya. Jadi memang saudara, kalau kita melihat sebagai hamba Tuhan, kita banyak kali melakukan hal-hal yang jauh daripada apa yang direncanakan oleh Bapa Yahweh. Memang itu sebabnya di dalam Torah atau yang kita baca, maka kita lihat memang sangat berat untuk seorang imam. Untuk imam di dalam perjanjian lama, saudara, imam itu hanya keturunan Lewi. Bukan semua keturunan Lewi juga boleh menjadi imam. Hanya keturunan Harun saja. Hanya dari khusus yang sudah dipilih. Tidak semua yang boleh memegang imamat yang rajani. Nah, ini yang menjadi pokok pembicaraan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, tidak seorang pun boleh membuat dirinya najis. Jadi seorang imam, dia nggak boleh menajiskan dirinya kepada baik orang mati, khususnya orang mati dia sama sekali tidak boleh. Kecuali keluarganya, ada 7 keluarga. Bapak, ibu, istri atau suami atau anak-anaknya yang terdekat. Apalagi kalau imam besar. Nah, tapi bagi kita saudara-saudaraku yang kekasih pada hari ini, saya ingin melihat ada hal yang sangat-sangat tersembunyi sebenarnya. Kenapa? Kita akan baca terus dulu. Dia tidak boleh menjadikan dirinya najis sebagai seorang suami. Itu untuk memiliki istri saja, itu tertentu, tidak boleh sembarangan, saudara. Itu kehidupan yang betul-betul dijaga oleh Tuhan supaya seorang imam itu seorang yang tidak bercacat. Karena dia berhadapan langsung dengan Bapa Yahweh yang kudus. Nah, banyak orang bertanya pada saya, bagaimana dengan kita sekarang? Kita sekarang ini kan bukan keturunan Lewi. Ya, kalau saya sendiri sebagai orang yang keturunan dari Efraim, kakek saya memberi nama saya saja Levi. Berarti memang untuk menjadi imam. Benar. Tetapi untuk kita yang ada, mungkin kita berkata, berarti kami ini tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi disinilah kita melihat kehebatannya Bapa Yahweh Elohim. Karena kesalahan para imam-imam sendiri, pada zaman raja-raja Israel sebelum munculnya Nabi Yesaya, maka para imam sudah menajiskan diri.
Maka dengan demikian Tuhan memiliki acara tersendiri. Dan itu kita bisa baca di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 56. Mungkin saya ingin kita baca bersama Yesaya pasal 56 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ini yang perlu untuk kita sama-sama melihat apa yang direncanakan Bapa Yahweh Elohim kepada orang-orang yang seperti kita ini. Ada satu keistimewaan, dan keistimewaan ini sangat boleh dikatakan sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang yang datang menjadi hambanya itu saja cukup untuk kehidupan yang dapat melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Sebab itu saya ini membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 56 ini untuk kita semua, supaya kita mengerti di akhir masa ini kehidupan kita boleh menjadi imam. Kapan itu kita boleh menjadi imam? Yaitu mempunyai dasar di dalam Yesaya pasal 56 mulai ayat yang ke-6. Berbunyi, Alkitab ya, yang biasa. Ya. Yesaya pasal 56 ayat yang ke-6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Jadi di sini saudara, bagi kita orang asing dapat menjadi hamba-hambanya asalkan kita datang menggabungkan diri kepada Yahweh. Nah, hari ini kita membaca tentang kekudusannya seorang hamba Tuhan. Bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan. Tapi saya ingin melihat dulu tentang kehidupan kita di akhir masa ini, supaya kita mau mengerjakan pekerjaan Bapa Yahweh. Di sini kan ada aturan, menggabungkan diri dulu kepada Bapa Yahweh, bukan kepada ilah-ilah lain. Tidak sembarangan. Dan untuk melayani Dia, menjadi hamba-hambanya. Nah, sesudah itu ada lagi aturannya. Semua yang memelihara hari Sabat. Jadi ini bukan saya yang mau untuk saudara berhari Sabat. Kalau saudara mau melayani pekerjaan Tuhan, dalam melayani Dia, tapi bukan melayani di hari Sabat, kira-kira jadi apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memang ini agak berat. Beberapa hari yang lalu saya bertemu hamba Tuhan. Pada waktu saya membawa ayat ini, dia tanya, bagaimana kita orang ini? Ya, itu tergantung kita. Kita mau dengar firman Tuhan atau kita mau ikut aturan manusia. Kalau kita ikut aturan manusia, jangan-jangan nanti pada waktu kita akan menghadap hadirat Bapa Yahweh, sebagaimana di akhir masa, Matius pasal 7 dikatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk di dalam kerajaan. Ya kan? Mereka punya alasan. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 7 ini. Mereka punya alasan, Tuhan kami sudah melayani, kami sudah bernubuat, kami sudah menumpangkan tangan ke atas orang sakit dalam namamu, dan orang sakit itu sembuh. Tapi apa dijawab oleh Bapa Yahweh kepada mereka? Nyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Dan ini kan berat bagi kita. Sudah kerja,
sudah melayani, tapi dapat usir dari hadirat Bapa Yahweh Elohim. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang Dia perintahkan. Apalagi kita ini orang asing, bukan keturunan orang Israel yang punya ketetapan untuk menjadi imam aja. Orang Israel tidak sembarangan. Tidak semua orang Israel jadi hamba Tuhan atau melayani Dia. Hanya keturunan Lewi. Dan inilah keistimewaan kita di akhir masa. Kalau kita mau menggabungkan diri kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, maka kehidupan kita di situ beroleh berkat anugerah. Karena di dalam Yesaya pasal 56 ini ada keistimewaan. Gabungkan diri, melayani, menjadi hamba-hambanya kan, yang berhari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan kemudian mereka itulah yang dibawa Tuhan ke gunungnya yang kudus. Ayat berikutnya, ayat 7. Bahwa Dia berkenan atas korban-korban persembahan yang mereka persembahkan kepadanya. Jadi banyak di antara kita sudah orang asing melayani Tuhan, tetapi tidak menurut rencananya, tidak menurut aturan yang diberikan oleh Bapa Yahweh. Ada yang datang pada saya dan mengatakan kali ini, apakah nggak ada guna? Ya nggak ada guna. Saudara boleh mengatakan apa yang saudara lakukan, tetapi ukuran firman Tuhan tetap menjadi ukurannya. Karena ada ayat-ayat yang mengatakan, ya, contoh Matius pasal 7 itu menjadi ketentuan yang sangat berat bagi kita. Tapi itu kita bersyukur, berterima kasih kalau kita melihat rencana Bapa Yahweh ini yang luar biasa itu kepada kita. Berbahagialah saudara dan saya yang hari ini mengikuti ajaran ini, supaya kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Saya lanjutkan dulu, ayat 8. Di dalam, demikianlah firman Yahweh, kalau di sini Tuhan huruf kecil, dan A-nya huruf besar, itu harus baca Adon Yahweh. Ya, Tuhan Yahweh. Yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Kita tahu orang Israel sudah terbuang sekian lama. Sejak mereka setelah Raja Salomo membuat kesalahan yang besar, menjual orang Israel. Dia beristri begitu banyak, mendatangkan dewa-dewa asing di dalam kehidupan umat Israel. Tuhan marah kepada mereka. Maka akhirnya kan umat Israel pada waktu itu harus dibuang kemana? Mereka mengalami kembali perbudakan. Diperbudak lagi di mana? Di Babylon. Bukan di Mesir lagi, tapi di Babylon. Nah, inilah yang membuat saudaraku yang kekasih, membuat akibat yang luar biasa. Karena firman Tuhan di dalam Imamat pasal 21 ini, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mereka harus kudus bagi Elohim. Tidak mencemarkan nama Elohim mereka. Ini kata mencemarkan nama. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Chilul Hashem. Mencemarkan nama Tuhan. Ada hari ini saya perlu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada yang dengan hebat mau masuk polisi, mengandalkan nama Bapa Yahweh, tapi hari ini dia melakukan hal tindakan yang sangat tidak benar, meninggalkan Yahweh,
dan mulai menyembah ilah lain, mencemarkan nama Yahweh. Maka saya percaya orang yang sedemikian ini akan dicabut oleh Bapa Yahweh segala anugerah yang dia limpahkan untuknya. Nggak boleh sembarangan. Hilul Hashem ini yang menjadikan umat Israel pada waktu mereka dibuang ke Babylon, mereka sangat takut dengan nama Tuhan. Dan ini banyak yang tidak tahu. Sehingga nama Tuhan aja boleh berubah kok. Contoh, mereka pulang dari Babylon, mereka bukan meletakkan nama Yahweh kepada jemaat. Mereka gantikan nama Yahweh itu dengan Adonai. Adonai itu Tuhan, sesembahan, bukan nama. Sedangkan perintahnya untuk meletakkan nama Bapa Yahweh atas kehidupan umat Tuhan. Bab itu Yevareka Yahweh Feyis mereka. Tuhan nama Bapa Yahweh itu diberikan kepada umatnya. Saya ambil contoh, tahun 2015 yang lalu saya dengan kebetulan dapat berangkat bersama dengan istri saya ke Yerusalem. Pada waktu itu ada hari raya Shavuot. Saya masuk ke bait suci. Saya minta diberkati. Karena ditawarkan oleh para rabi ini, berakah katanya. Berkat, mau berkat, ya mau. Tapi saya bilang, saya mau berkat tetapi dalam nama Yahweh. Dan ini terjadi, saudara. Tapi saya harus diadili dulu. Masuk ke dalam. Dan di sana ditanya oleh rabi besar pada waktu itu. Kenapa kamu mau dengan nama itu? Ya, karena saya baca demikian. Saya katakan, saya orang Israel. Dan dia katakan, dari mana kau tahu bahwa kau keturunan Israel? Ya, dari kakek saya bilang. Kakek saya memberi nama saya Levi, imam. Karena kakek saya keturunan. Kami yang di Manado ini banyak yang keturunan Israel yang datang mulai dari Portugis, dari Spanyol, dari Belanda, dari Inggris pun banyak, sama. Banyak yang tidak tahu. Tetapi kalau saudara sampai melayani pekerjaan Tuhan, karena Tuhan memiliki Anda. Dia tahu kehidupan kita. Kita ditarik untuk menjadi hamba-hambanya. Saya sendiri bukan mau menjadi hamba Tuhan kalau secara pribadi. Tetapi Tuhan baik. Karena saya lahir di tengah-tengah keluarga yang 16 tahun tidak punya anak. Ibu saya berdoa. Dia dapat seperti Samuel. Dia minta supaya didoakan supaya dia akhirnya kan dia mendapatkan anak Samuel itu. Pada saya lahir, ibu saya minta untuk saya menjadi hambanya, tapi bapak saya kan lain. Sekolahin saya supaya saya jadi, akhirnya kan saya boleh menjadi seorang insinyur. Saudara, itu di tahun 60-an. Sekarang sudah 70 tahun yang lalu lah. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan 50 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur di umur saya yang ke-83 ini saya masih boleh melayani pekerjaan Bapak Yahweh. Ini semua adalah kemurahan Bapaknya, Bapak Yahweh. Sebab itu hari ini saya ingin mengupas hal yang banyak kali tidak dimengerti orang. Hilul Hashem ini membuat orang-orang Israel ketakutan memanggil nama Yahweh. Karena memang kan ada ayat. Jangan engkau di dalam 10 hukum yang ketiga apa?
jangan engkau mengucapkan dengan sembarangan tentang nama Tuhan, nama Yahweh. Dan ini yang mereka pegang, ketakutan. Saya ambil satu contoh. Kalau saudara pergi ke Israel, menghitung 10 dan 5, itu kan 15. Mereka nggak akan bilang 10 tambah 5. Karena mereka selalu menghindar dari huruf Yod dan H. Kalau digabung menjadi satu, menjadi Yah. Sebab itu orang Israel membuat hitungannya jadi 9 tambah 6 kalau 15. Ini kan banyak yang kita tidak tahu. Kenapa mereka? Karena menghindar dari nama Yah itu. Tidak tahu firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada Yahweh. Kalau saudara mengikuti umat Nasrani, itu dengan jelas mengatakan setiap Sabat mengucapkan ada Yahweh yang memberikan perlindungan kepada kita. Itu di dalam Hafdalah, acara tutup Sabat. Saudara. Tapi banyak orang, sehingga nama Tuhan aja menjadi berubah kan. Banyak orang yang mempertentangkan tentang nama. Khususnya nama Yahshua HaMashiach. Orang lebih memanggil Yesua daripada Yahshua. Memang Yesua ada tertulis di dalam kitab suci. Ada, bukan tidak ada. Sejak daripada bapa orang Israel, yaitu Yakub, memberkati anak-anaknya di dalam Kejadian pasal 49 ayat 18. Di sana saudara boleh lihat bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya. Pada waktu dia memberkati anak-anaknya, sampai di ayat 17 dia berkati anak-anaknya. Begitu masuk ayat 18, nyelonong. Dia bicaranya tidak ada sangkut paut dengan anaknya. Apa yang dia katakan di situ? Aku merindukan keselamatan yang daripadamu ya Yahweh. Pada waktu Yakub memberkati anak-anaknya, di tengah-tengah pasal 49, Kejadian pasal 49 ayat 18, saudara boleh baca di situ. Muncul kata-kata yang indah. Aku menanti-nantikan keselamatan yang datang daripadamu ya Yahweh. Nah di situ dia mulai mengatakan kata keselamatan Yesua. Aku merindukan Yesua daripadamu ya Yahweh. Ini yang menjadi patokan orang-orang bahwa perjanjian baru menyebutnya dia Yesua. Memang, kenapa dia tidak menyebut Yahshua? Karena memang pekerjaannya yang dikatakan di situ Yesuati. Keselamatan yang datang daripadamu ya Bapa Yahweh. Itulah Yesua. Begitu juga pada waktu orang Israel terdesak, pada waktu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka sudah sukacita, udah jalan, ya kan? Akhirnya kan Raja Firaun menyesal, anak orang-orang Israel sudah lari dari dia. Dia suruh pasang semua apa yang tentaranya dipersiapkan untuk menyerbu kembali, membawa kembali umat Israel untuk masuk ke dalam tawanan. Dikejar. Nah, orang Israel waktu itu sampai di dekat laut. Di depan mereka laut, di belakang mereka ada apa? Tentara Firaun. Kira-kira orang Israel marah sama Musa? Oh, marahnya bukan main. Omelnya bukan main. Kira-kira kalau sekarang orang Jakarta kan berkata kepada Musa, lu ngapain bawa kami sampai di sini? Mati juga.
Lebih baik kita mati aja di situ, nggak apa-apa. Tapi apa yang dijawab oleh Musa? Keselamatan dari Yahweh akan datang. Kata keselamatan ini dalam bahasa Ibrani Yeshua. Berarti pada waktu laut sebelum terbelah, udah ada Yeshua di situ. Keselamatan sudah ada di situ. Dan itu sesuatu yang indah, yang di luar pikiran manusia. Saudara bayangkan, begitu mereka mau diserang, laut terbelah, tanah menjadi kering. Umat Israel jalan. Nah, jalannya umat Israel memang cepat, pelan, karena sampai bebek, ayam juga dibawa oleh mereka, ya kan? Jadi begitu dekat, tentara Israel, tentara Mesir itu datang dengan kereta kuda. Nah, kecepatan ayam sama bebek itu dengan kereta kuda, kira-kira mana yang lebih cepat? Berarti cepat sekali dapat menjangkau mereka. Pada waktu mereka menyeberang, Tuhan adakan, dikatakan dalam firman Tuhan, mereka berjalan di tanah yang rata, tanah kering di situ dikatakan. Tetapi pada waktu orang Mesir masuk ke dalam bagian laut itu, kira-kira orang Israel sudah di tengah, mereka sampaikan di pinggir laut itu. Mereka masuk. Tuhan adakan lagi yang mujizat. Apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh? Dia bikin becek lagi itu jalan. Kira-kira kalau di tempat becek itu kuda-kuda bisa lari, nggak bisa lari. Jadi lebih pelan daripada bebek dan ayam lagi jalan. Sehingga mereka luput. Sebab itu pada waktu mereka sudah menyeberang, mereka menyanyikan Mika Moka. Dan tadi kita nyanyi tadi. Ya. Nyanyian dari siapa? Itu nyanyian dari saudaranya Musa, Miriam. Menyanyikan, mengucap syukur karena mereka selamat dari kejaran musuh. Musuh tenggelam semua, mereka lihat kebinasaan. Perbuatan tangan Bapak Yahweh itu luar biasa. Nah, Hilul Hasem ini yang perlu kita perhatikan dewasa ini. Karena Hilul Hasem ini yang membuat kita ini jadi serba salah. Tulisan tidak ada nama Yahshua. Tetapi kenapa ada Yahweh? Harusnya kan Yehya. Kalau saudara baca lebih dalam lagi di dalam bahasa Ibrani, pada Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, pada waktu Tuhan membentuk manusia, ada keanehan dalam tulisan bahasa Ibrani di situ. Saudara yang punya Alkitab bahasa Ibrani, coba perhatikan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kata yang diterjemahkan menjadi membentuk manusia, itu punya yodnya 2 di situ. Pada waktu dia membentuk binatang, ayat 19, saudara lihat. Di situ kata membentuk juga ada. Tetapi tidak sama dengan membentuk manusia. Karena dalam membentuk binatang, yodnya cuma 1. Itulah sebabnya kalau orang Ibrani, apalagi yang orang Belanda, tulisan-tulisan tentang nama Bapa itu mereka selalu menulisnya dengan 2 yod. Yod-yod. Saudara. Contoh di Atara, ini Atara, saudara.
dalam acara ini ada tulisan, ya. Kalau ini saya ambil ini dari Israel. Saya tidak pernah robah karena saya banyak kali menulisnya. Karena di sini ada doanya, Baruk atau Dalet. Orang Israel takut menyebut nama Yahweh. Tapi kita baca Yahweh di sini. Ditulis sini Dalet, saudara. Huruf keempat, 4 huruf namanya. Nah, kalau yang lain, kalau yang datang dari Belanda atau dari daerah-daerah Askenas, maka mereka menulis di situ bukan Dalet tetapi Yot-Yot. 2 Yot. Siapa 2 Yot ini? Jawabannya di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 dan 3. Yesaya pasal 2 dan 3, di sana menyebutnya Yahweh dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia saudara akan bingung sendiri karena di situ Tuhannya huruf besar semua dan A-nya huruf besar semua. Satu-satunya di dalam Alkitab yang 2 kata ini yang huruf besar semua. Itu sebenarnya terjemahan dari mana? Saya seorang peneliti. Saya bekerja di lingkungan lembaga Alkitab 19 tahun. Sebagai penerjemah, melihat firman Tuhan setiap hari. Kami meneliti ini. Dan banyak kali saya katakan kepada teman-teman, kenapa ini begini? Teman-teman saya itu profesor doktor semua. Mereka terus katakan, ya kamulah yang tahu, bukan kami. Kenapa? Karena sekolah kami berbeda. Saya sekolah di Timur Tengah, mereka sekolah di Barat. Apalagi yang dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika. Merasa mereka lebih hebat. Tetapi begitu ketemu dengan kata-kata yang susah untuk diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani, mereka lari ke saya. Mereka tanya, kamu yang tahu, kamu yang belajari. Oh iya, kalau begitu kamu harus dengar dengan saya. Tapi begitu saya ngomong, apa mereka dengar? Enggak. Enggak pernah dirubah. Sebab itu saya enggak mau membaca lagi secara khusus dalam bahasa-bahasa yang namanya bahasa Inggris. Dia pikir bahasa yang paling dekat dengan Tuhan. Saya bilang, sama juga. God kan sama aja. Itu sembahan yang bukan dari orang Israel. Kita harus tegas. Kita harus mencabut semua pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang membawa kita kepada kematian rohani. Dan ini yang disebut sebagai Hilul Hashem dalam bahasa Ibrani. Mencemarkan nama Tuhan. Nama Tuhan diganti-ganti. Itu kerjanya bukan kita loh. Itu kerjaannya si Israel juga. Saya bersyukur saya mendapatkan guru-guru pada waktu saya sekolah di Mesir sana. Guru-guru yang betul-betul mereka memiliki pengertian yang dalam. Dr. Fuad Akad, guru saya mengatakan, dan kamu berpikir kalau sudah orang Israel sudah benar semua. Kenapa? Karena mereka yang sumber segala malapetaka juga. Kalau dia, keras dia. Sebab itu saya bersyukur tahun 2003 kami membentuk kelompok mesianik yang ada di Jakarta. Kami kedatangan tamu. Dia mengatakan dia adalah orang Yehuda. Pada waktu dia duduk di sebelah saya kasih tangan sama dia. Saya katakan, haleluya. Mari kita bersatu. Efraim dan Yehuda disatukan saat ini. Itu berdasarkan apa yang ditulis di dalam Yesaya.
di dalam Yeremia bahwa dua papan ini akan kembali disatukan kan, papan Yehuda dan papan Efraim disatukan. Saya katakan kepada beliau, you are from Yehudi? Yes. Saya bilang, I'm Efraim. Dia bilang, dari mana kau tahu kau Efraim? Dari kakek saya. Dia bilang, mari kita bersatu, kita sudah di akhir zaman. Kita satukan papan Efraim dan papan Yehuda. Oh, dan dia senang, dia peluk saya. Dan dia katakan, ini kita melakukan sejarah. Kita menggenapi firman Tuhan. Saya bersyukur hari ini Tuhan menunjukkan hal ini kepada kita. Mengenai apa? Mengenai yang dikatakan tadi, Hilul Hasem. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan gampang. Mereka harus kudus bagi Elohim mereka dan tidak mencemarkan nama Elohim mereka. Tugasnya. Dan ayat ini berdampak pada waktu mereka dibawa keluar dari secara tertawan ke Babylon. Karena ayat ini. Sehingga di Babylon terjadi perubahan. Contoh di Babylon tentang ayat ini. Kenapa 3 orang yang luar biasa yang kita kenal bisa masuk ke dalam dapur api? Siapa itu? Daniel? Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Rela masuk ke dalam dapur api karena mereka tidak mau menajiskan diri tentang nama Yahweh. Tapi apa Tuhan biarkan mereka? Tidak. Dapur api yang begitu hangat, yang membinasakan orang yang melemparkan mereka ke dalam aja hangus. Tetapi bagi ketiga ini boleh mendapat perlindungan daripada Tuhan. Sebab itu saya percaya, kalau kita melakukan hal yang sedemikian, apapun yang dikatakan orang kepada kita nggak perlu takut. Kita nggak usah memperhatikan apa yang mereka inginkan dari kita. Nggak usah. Kita lihat aja, Tuhan baik. Dia akan memberikan penyempurnaan dalam kehidupan. Sebab itu patut kita bersyukur hari ini. Tuhan membuka Hilul Hasem. Karena inilah yang membuat nama menjadi berubah. Ambil contoh. Nama Hosea jadi apa? Dalam Alkitab kita, Hosea bin Nun jadi nama apa? Yosua. Dari mana? Sebenarnya kalau kita baca dengan teliti, bahwa pada waktu Musa mau menyuruh si Hosea memimpin pasukan 12 orang ini datang untuk melihat situasi yang ada di Kanaan, dia tambah namanya Hosea dengan huruf Yod tidak ada depannya. Kalau itu ditambah dengan huruf Yod di depannya menjadi namanya apa? Ya Hosea. Tetapi kita sampai sekarang kita menyebut dia Yosua. Dari mana? Saya tanya kepada orang Israel, kenapa dia jadi Yosua? Oh itu kan sejarah. Oh ya sejarahmu. Karena orang-orang Yehuda di bagian timur beda yang di bagian barat. Bagian barat itu yang namanya Sephardik. Orang Sephardik banyaknya di Afrika Barat. Afrika Barat tidak pernah menyebut Yesua, mereka selalu menyebut Yasua. Tetapi yang di sebelah timur
yang namanya Yahu itu. Yah aja mereka nggak mau tambah sendiri, mesti tambah Yahu supaya mereka tidak bersalah dengan nama Yah. Nah ini saya bongkar, banyak yang nggak tahu kan. Harusnya Yosua itu namanya Yahosea. Kok menjadi nama sama dengan nama Tuhan, Yahosua? Kan beda. Yahosua dengan Yahosea kan beda orangnya. Ya kita yang tegas-tegas aja. Musa cuma tambah huruf Yod di muka Hosea. Kok jadi Yosua? Harusnya kita jujur. Katakan dia, ya Hosea, ya kan? Kok orang Israel sebenarnya tanya aja salah? Jadi kita nggak boleh berkaca dengan mereka juga. Nah itu sebabnya nama Yesua takut mereka sebut dengan Yahsua. Tetapi kata dalam apa tadi yang saya katakan di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 dan 3, di sana disebut dia itu Yahweh. Itu jelas. Jadi namanya kenapa dia tidak disebut Yahsua pada waktu itu? Karena dia belum datang. Sebab itu nanti ditegaskan malaikat kepada bapaknya, bapak dunianya, siapa? Yusuf. Namakan dia Yahsua. Karena dia yang datang menyelamatkan manusia. Tapi mereka semua selalu tambah dengan Yahsua, Yahwesua katanya. Sedangkan yang tulis, mungkin saudara akan ketemu di internet, disebut bahwa dia itu adalah Yahwesua. Itu orang bodoh. Dia nggak ngerti, nggak pernah baca firman Tuhan yang benar. Karena nggak sekolah. Karena sekolah ini susah. Tidak semua yang sekolah juga tahu. Dan sekolah-sekolah teologi kita siapa pengajarnya? Nggak tahu. Sejarah Israel aja nggak pernah belajar. Dan kita harus tahu semua itu. Tapi saya berharap kehidupan kita dengan firman Tuhan pada hari ini kita mendapatkan pengertian. Nah, saudara yang mendengarkan ini perlu bertanya, silakan nanti. Karena saudara ikut di Facebook, saudara boleh melalui Messenger, boleh. Kita jawab. Karena semua itu ada. Tapi itu kita perlu mengerti maksud-maksud dan rencana. Jangan berpikir setelah dapat dari Israel, semua kita sudah benar. Kemarin datang dari Papua, menyatakan bahwa mereka sudah bersabung menjadi sama dengan Israel. Kan lucu. Israel mana mau pusing dengan orang luar? Nggak pernah pusing dia. Kalau mau datang, datang. Kalau dia mau keluar, enggak. Kita harus mengerti hal ini. Kita mau belajar. Kita belum belajar tuntas. Kita sudah merasa diri lebih benar dari orang. Saya dikatakan, dibilang sama orang dari Amerika, kamu ini nggak tahu juga bahasa Ibrani, sudah melawan orang Israel lebih dari orang Israel. Iya, memang saya, kalau kau bilang Israel, jangan bilang Israel. Yang saya lawan itu yang Yahudi. Karena saya bukan orang Yahudi. Saya orang Efraim. Orang Efraim itu sejak mula sudah bermusuhan dengan orang Yahudi.
terjadi perpisahan dua negara. Pada waktu Raja Salomo melakukan yang di luar kehendak Bapa Yahweh pecahkan dua kerajaan ini. Menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh orang Yehuda yang menjadi Yehudim. Yang menjadi sekarang disebut Yahudi. Yang utara apa? Ya Israel. Israel itu dipimpin siapa? Orang keturunan Efraim. Terbuang, memang kami ini orang yang terbuang. Tetapi jangan pikir bahwa Efraim yang terbuang ini dia tidak kembali. Firman Tuhan jelas dia kembali kok. Menyatukan kembali Efraim dan Yehuda. Dua papan itu disatukan kembali oleh Bapa Yahweh. Jadi jangan pandang enteng. Saya selalu menentang. Kok kamu selalu menentang orang Israel? Saya bukan antisemitik, bukan. Saya meluruskan hal-hal yang keliru yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Buktinya Yesua juga lawan mereka kok. Tapi itu tadi kita baca. Dalam perjanjian lama dikatakan imam itu jangan merobek bajunya kan. Pembacaan di dalam Torah. Pembacaan dalam kitab para nabi juga, imam tidak boleh merobek dia pakaiannya. Tapi di dalam perjanjian baru kita temukan tadi apa? Di dalam Matius 26. Orang mencari kesalahan tentang Yesus. Pada waktu dia bersaksi bahwa Yesus dapat meruntuhkan bait suci, tetapi dalam tempo 3 hari dia bangun kembali, langsung si imam besar ini merobek pakaian. Dengan dia merobek pakaiannya, itu sebabnya tidak ada imam lagi di dunia ini yang dari manusia. Kita tahu dalam perjanjian baru, imam besar kita siapa? Yeshua Hamasya. Dari keturunan mana? Dari Imam Melkisedek. Bukan lagi dari manusia. Karena apa? Manusianya ini orang Lewi sendiri. Apa? Kan orang Lewi dia. Kan dia orang imam besar pada waktu itu. Kayafas merobek pakaiannya. Itu menandakan manusia menolak hukumnya. Banyak orang nggak tahu kenapa imam besar tidak terpakai lagi. Jadi kalau sekarang orang Israel mau bangun kembali bait suci yang ketiga, mereka mau angkat orang, mengangkat imam besar lagi, nggak bisa. Kalau mereka mau, saya bilang, stop, tidak boleh. Karena kamu punya imam besar dulu sudah memberi contoh, merobek pakaiannya, dan itu menandakan bahwa kita manusia sudah tidak mau memegang jabatan keimaman itu. Ini hal-hal yang tidak diketahui banyak orang. Tapi hari ini Tuhan membukakannya itu bagi kita. Sebab itu berbahagialah saudara dan saya yang pada hari ini dibukakan oleh Bapa Yahweh apa yang dia rencanakan. Tapi itu kita harus mempersiapkan diri. Tugas kita sekarang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yeshua Hamasya. Tapi untuk menyambut dia harus tidak bercacat celah. Orang pikir kalau tidak bercacat celah itu adalah orang yang tidak bikin dosa, ya kan begitu? Bukan. Maunya tidak bercacat celah dalam kita menyembah Tuhan. Siapa yang ambil satu contoh? Kepada orang Israel, ini kata Rasul Paulus. Rasul Paulus kita mengatakan di dalam
Roma pasal 9 ayat 4. Kepada mereka orang Israel itu sudah dipercayakannya. Apa yang dipercayakannya? Janji-janji. Perjanjiannya ada sama mereka. Saudara menuntut janji dari mimbar, saudara mengklaim janji Bapak Yahweh untuk kami. Banyak kali begitu kan. Apalagi pendeta-pendeta yang nggak ngerti. Saking lambat Tuhan memberitahukan kepadanya, dia angkat DP flungku lagi, orang Manado bilang. Dia angkat apa? Tangan. Bukan memohon, dia tutup jarinya, malah dia kasih flungku kayak orang Manado bilang. Dia kasih tinju sama Bapak. Menuntut. Apakah itu dijawab oleh tidak? Kita memohon. Tangan terbuka, bukan tangan terkunci. Tidak ada doa orang Israel itu tutup tangan. Kita sendiri sudah membuat anak-anak tutup tangan. Kapan berkatnya datang kalau kita tutup jari kita? Dia bilang padahkan tanganmu kok, bukan tutup tangan. Banyak hal yang perlu saya buka. Kenapa Yesua masih katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dia sedang menentang orang Israel. Orang Israel kalau ibadah, kalau tidak 10 orang, minyan, nggak minyan. Tidak menurut korum. Saudara boleh pergi sinagog di Tondano yang ada itu. Lihat kalau mereka beribadah. Kalau cuma 1-2 orang mereka nggak ibadah umum. Karena mereka mengikuti peraturan. Banyak hal yang perlu kita ungkapkan. Termasuk yang Kilul Hasem. Kilul Hasem ini bertentangan dengan Kidus Hasem, kekudusannya Bapak Yahweh. Contoh Kilul Hasem adalah 3 orang yang hebat di dalam perjanjian lama. Dalam kitab Daniel. Mereka masuk ke mau dibakar hidup-hidup, mati. Dan mereka tahu mereka mati. Tapi apa mereka mati? Tidak mati. Karena apa? Ada perlindungan Bapak ya. Ada orang yang mau melakukan kehendak. Dan itu menjadi contoh bagian kita. Kalau kita tahu bahwa kita melakukan yang benar, kita nggak usah takut. Jalankan aja pekerjaan Bapak. Memang kita tidak mulus sudah. Nggak bilang, oh hebat. Karena ada dengan Bapak Yahweh maka kita semua beres. Enggak. Tetap pergumulan demi pergumulan ada. Tetapi pembelaannya yang kita lihat. Saya merasakan pembelaan Bapak Yahweh itu luar biasa terhadap hidup saya. Dia memberikan pembelaan yang luar biasa. Cara manusia. Saya melihat bagaimana rencana Bapak Yahweh. Saya hidup di tengah-tengah kondisi juga yang gak enak. Saya mau lulus SMA, saya di Makassar tidak ada tempat tinggal. Terus hubungan antara Minahasa dengan Makassar, karena waktu itu mau masuknya permen. Di tengah-tengah saya ujian SMA. Tapi apa Tuhan biarkan saja? Tidak. Saya boleh lulus nomor 1 di Indonesia bagian timur. Sudah ikut akademi penerbangan, sudah mulai terbang tahun kedua. Mau kan tembak istana. Dapat keluar orang kami. Diktator lagi. Ya kan? Gak enak. Nyambung hidup saya di Jakarta, takut pulang ke rumah. Pulang ke rumah keluarga. Saya jadi tukang semet sepatu di pinggir jalan. Untuk saya makan, saya curi anjing dulu. Jual ke Andi Watung, baru saya dapat makan. Gak enak. Tetapi Bapak Yahweh tetap menyertai saya.
Di tengah-tengah dari jalanan, saya diangkat ke rumah menteri. Hebat kan? Saya jadi tinggal di rumah menteri, di Tengku Umar. Tengku Umar jalan waktu itu tempat menteri-menteri. Sekarang rumah yang kami tempatin dulu, itu terjadi kedutaan Korea Utara. Baik. Dia memberikan kepada kita hal-hal di luar jangkauan pikiran. Sampai untuk menjadi hamba Tuhan saja saya bingung. Kenapa? Dipanggil menjadi hamba Tuhan, sudah menyerahkan diri, tetap tidak mau menyerahkan diri sepenuhnya. Karena ada duitnya di belakang kan, kerjanya. Kerja dengan orang asing, gaji $2.000, siapa yang mau tinggalkan? Menjadi hamba Tuhan. Dulu jadi hamba Tuhan seperti pengemis, saudara. Gak ada apa-apanya. Tapi kalau Tuhan suruh kita menjadi, itu saudara nggak bisa lari. Oh dulu duitnya banyak. Hanya dalam tempo 3 bulan yang saya kerja 3 tahun dengan orang asing. Bisa ludes dibawa ke rumah sakit semua duit. Anak sakit aja gampang kan dibikin. Mulai menjadi hamba Tuhan dengan tidak ada uang. Anak sakit tidak ada uang. Tinggal di rumah ini. Belum begini rumah ini. Banyak pohon-pohon pisang di sekitar. Tambah lagi bonus dari Tuhan. Dikirim lagi 6 orang gila di rumah. Harus tanganin orang gila. Yang orang gila bukan datang sendiri, keluarganya ikut juga. Sedangkan kita nggak ada makanan. Tapi apa Tuhan menyerah? Enggak. Dia memberikan yang terbaik. Semua bisa jalan sesuai dengan kehendak. Mujizat demi mujizat kita lihat. Tapi itu kalau mau menjadi hamba Tuhan, serahkan dirimu. Jangan kau lihat segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri. Tidak. Karena Tuhan baik. Kita ada di dalam kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru ini. Dia tidak melihat segala dosa dan kekurangan. Karena Yeshua HaMashiach sudah mati karena dosa-dosa. Amin. Berarti segala kecemaran yang ada pada kita yang lalu, Tuhan bisa hilang. Kalau syarat yang kita lihat menjadi hamba Tuhan di sini kan berat. Kalau kita nggak bisa lewat. Tapi karena kita imam yang dilantik oleh Tuhan dalam perjanjian baru, sebenarnya dari perjanjian, bukan dari perjanjian baru aja kita dapat. Dari perjanjian lama kan. Yesaya 56 kan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Kalau kita sudah dalam perjanjian baru, mari kita lihat apa yang di dalam perjanjian baru yang Tuhan berikan. Kalau ada imam-imam tadi, kita jadi imam ada. Di dalam firman Tuhan, perjanjian baru tidak ada imam. Yang ada rasul, yang ada nabi, yang ada pemberita Injil, yang ada gembala, yang ada dalam guru. Itu 5 jawatan yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus pasal 4, mulai ayat yang ke-11. Terbaca di sana. Dan ayat 11 sampai ayat ke-14 tidak ada titik di sana. Saya bicara ini titik koma harus saya tahu. Karena itu satu rangkaian cerita. 5 jawatan ini, ayat 11 ada 5 jawatan diberi. Tetapi ayat 12 tolong baca, apa dikatakan? Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Orang kudus saja harus dilengkapi, apalagi orang berdosa. Ya kan? Kita harus dilengkapi untuk apa? Untuk pelayanan pekerjaan. Tubuh HaMashiach. Tubuh HaMashiach sekarang belum terbentuk.
Buktinya kita sendiri-sendiri. Coba saudara masuk ke gereja orang, seenaknya saudara bisa masuk berdoa di dalam. Nggak bisa. Paling nggak beri gembok. Itu tidak sesuai dengan firman. Kalau kita datang ke tempat ditanya, kamu dari mana? Dalam firman Tuhan sebenarnya, kita yang hamba Tuhan datang ke satu tempat, diberikan kesempatan untuk kita bicara di situ. Kalau sekarang mau masuk ke GPDI, nggak bisa. Harus ada surat dulu. Kalau nggak ada surat, nggak boleh masuk. Nggak tahu Tuhan mau bicara kepada mereka. Sebab itu kita sekarang tidak bisa bicara di dalam, kita bicara dari luar. Baca dulu Mazmur 24. Mazmur 24 apa? Terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Itu gereja tertutup bukan pada satu hari. Berabad-abad mereka tertutup. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur 24. Terangkatlah supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa Raja Kemuliaan? Ayat itu menjawab sendiri. Yahweh yang gagah perkasa. Tapi itu kalau kita bertemu orang yang belum menerima nama Bapak Yahweh, kau semarah. Kita yang salah, kita belum berdoa supaya terangkat pintu-pintu yang menutup itu. Berdoa saja. Kasih dia terbuka. Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran. Karena kita adalah miliknya dan dia mau supaya kehidupan kita semua dapat menerima berkat anugerah Tuhan. Dan saya percaya, karena dengan Hilul Hasem pada hari ini, kita tidak terlibat dengan menggunakan nama Tuhan yang tidak. Tempat ini kita tidak pernah menyebut lagi nama itu. Kita menyebut nama yang benar. Dan kita beribadah hari Sabat bukan hari yang ditentukan oleh manusia. Bukan kesepakatan manusia. Hamba Tuhan datang pada saya. Kenapa Bapak merubah hari ibadah? Siapa yang merubah? Bapak beribadah hari Sabat, kenapa tidak berhari Minggu? Yang nggak ada di Alkitab disuruh saya beribadah hari Minggu. Tanya, para teolog boleh datang ke saya untuk meminta supaya mereka menunjukkan perintah untuk kita beribadah di hari ini. Kalau ada, saya ikut mereka. Kalau enggak, mereka harus ikut saya. Karena saya berharga. Saya juga dulu sama dengan kamu. Sama, enggak beda. Sebelum mata saya diterangi oleh Bapak. Saya sudah sekolah itu. Dari tahun 89 sudah sekolah. Bukan baru. 89, berapa tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu saya sudah sekolah. Tapi saya baru praktekkan di akhir tahun 99. 10 tahun kemudian baru saya praktekkan. Untuk mempraktekkan itu aja susah. Saya pernah diusir karena mau pakai talit di gereja yang saya bangun sendiri. Turun dari mimbar. Karena katanya jangan bawa Yahudi. Saya bukan bawa Yahudi, saya bawa firman Tuhan. Apakah Yahshua Hamasya yang kita sembah itu tidak pakai talit seperti ini? Pakai kok. Tertulis di dalam kitab suci. Tertulis dalam perjanjian baru.
Orang perempuan yang leleh darah kan terkenali. Hanya memegang ujung jumbai aja, dia disembuhkan. Nah, saya pakai itu, saudara. Orang bilang, kenapa mesti bahasa Ibrani? Bahasa itu sudah bahasa mati. Saya bilang, baca Alkitab tidak. Kenapa Paulus di Kejadian, di kitab Kisah Rasul pasal 21 dan 22 dia berkhotbah dalam bahasa Ibrani? Berarti gurunya kamu itu tidak pernah membaca firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita kembalikan kebenaran pada kita. Saudara dengar, haleluya. Kalau tidak mau dengar, haleluya. Ya kan? Kita tidak, supaya kita tidak terikat dengan keadaan saudara. Darah saudara tidak tertanggung ke kita. Dan saudara-saudara yang sudah mengikuti pengajaran ini, katakan kepada orang lain. Karena dengan mengatakan itu, darah mereka tidak tertanggung ke kita. Ya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Amin. Kalau kita mengerti hal ini, haleluya. Kita sambut firman Tuhan itu dengan sukacita. Supaya kita diceraikan oleh Bapa Yahweh Elohim untuk keadaannya yang sedang kita semua datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia, mau berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Kalau kita terlibat dengan Kilul Kasem yang membawa kematian bagi orang Islam, kami tidak mau terlibat di dalam itu. Hanya berkat Bapa Yahweh mau turunkan atas kehidupan. Kita datang membuka hati kita. Angkat kedua tangan kita dan katakan, Tuhan, inilah kehidupan. Inilah kehidupanku Bapa Yahweh, yang mau mengikuti apa yang Engkau firmankan. Supaya kami tidak terlibat dengan Kilul Kasem, atau kami mempersempit arti daripada nama. Bahkan kehidupan kami bahkan menjauh. Banyak di antara kami pada saat ini masih mau menjauh daripada nama-Mu yang benar. Kami mau berpegang kepada hal-hal yang salah selama ini. Itu termasuk Kilul Kasem. Bapa Yahweh Elohim penguasa alam. Kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan kami. Periksalah kehidupan kami. Telitilah kehidupan kami kalau kami ada kesalahan. Engkau dapat menyucikan kehidupan kami. Engkau dapat menguduskan kehidupan kami. Karena Engkau sendiri berkata, kuduslah kami. Karena aku kudus. Karena Engkau kudus, maka kami juga harus menguduskan diri kami. Engkau membuka jalan bagi kami, Bapak. Supaya kami boleh mengalami kekudusan dari Tuhan. Kekudusan itu kami boleh dapatin hari-hari ini apabila kami ikut memberi diri kami menjadi mantap untuk mikve. Bagaimana Yeshua HaMashiach berhadapan dengan Nikodemus. Dia datang bertanya. Dia ingin masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Yeshua HaMashiach menjawab kepada Nikodemus, engkau tidak akan masuk ke dalamnya kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Bapa Yahweh, kiranya Engkau membawa kami kepada air kehidupan, atau yang disebut di dalam bahasa Ibrani Hayim Mayim, yang memperbaharui kehidupan kami untuk menjadi satu dengan Engkau, ya Yeshua HaMashiach, yang rela mati bagi kami di puncak dunia. Kami banyak kali menyia-nyiakan ke pengorbanan-Mu di kayu salib dengan tidak mengindahkan apa yang Engkau sudah korban.
Bahkan kami tidak mau ambil bagian di dalam kematian yang Engkau berikan. Bahkan sebagaimana Engkau dikuburkan, kami tidak mau dikuburkan. Karena kami mau apapun yang ada pada kami tidak boleh hilang. Tapi kami percaya hari ini kami tidak mau terlibat dengan hal ini. Kami mau datang menyerahkan hidup kami kepada Bapa, supaya kehidupan kami diperbaharui dari hari ke hari. Supaya kehidupan kami beroleh berkat serta anugerah yang datangnya daripadamu Bapa. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Suci kuduskan kehidupan kami pada hari ini dengan kebenaran firman. Dan bawalah kami menurut apa yang Engkau inginkan. Bagaimana di hari raya Pentakosta. Terus berkhotbah dan orang yang mendengar memberi diri untuk dimikve. Untuk masuk di dalam rencana yang besar. Dan inilah kehidupan kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersihkan kami dari segala kecemaran-kecemaran yang dibuat oleh bapak-bapak gereja kami yang lama, yang tidak mengerti maksud dan rencana. Tetapi kami mengikuti apa yang Engkau rencanakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bagi saudara yang mau menyerahkan kehidupannya kepada Bapa Yahweh, serahkan dirimu sungguh-sungguh untuk dia pakai menjadi alatnya di tengah-tengah pelayanan di akhir masa ini. Bapa Yahweh menyertai kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Bapa Yahweh menyertai kita, memberkati kita semua. Dan saya percaya apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita akan terjadi.